Episode 22. Di antara ombak dan hal yang tak terucap. Pagi itu cahaya matahari masuk perlahan ke dalam kamar resort. Menyusup di sela tirai tipis berwarna putih. Albi sudah selesai sarapan. Ia duduk santai di tepi sofa, sesekali melirik ke arah pintu kamar mandi. Terlalu lama. Biasanya Nia tidak selama ini. Sejak percakapan dengan Dokter Zara barusan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Lebih diam, lebih jauh. Albi berjalan menuju lemari, ia mengganti pakaiannya. Hari ini Albi ingin mengajak Nia ke tempat yang sudah ia siapkan. Ia kembali duduk, tapi Nia belum keluar juga. Albi bangkit, melangkah mendekati pintu kamar mandi, lalu mengetuk pelan. "Sayang," panggilnya lembut. "Ayo kita ke pantai. Mumpung masih di sini. Jangan sia-siakan pagi yang indah dengan matahari yang baru terbit." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara hangat. "Aku mau ajak kamu ke satu tempat yang bagus." Di dalam kamar mandi, Nia yang sejak tadi termenung tersentak. Ia mengerjap, menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya tampak baik-baik saja, tapi hatinya tidak. "Iya," jawabnya pelan. "Tunggu sebentar, aku mau ganti baju dulu." Ketika pintu terbuka, Albi langsung mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Nia. Gerakannya spontan, penuh perhatian. "Kamu kenapa?" tanyanya lirih. "Wajahmu kelihatan gak senang. Apa aku melakukan kesalahan?" Nia menggeleng cepat. Tidak apa-apa." Namun Albi tahu, ada sesuatu di balik jawaban itu. Albi yang sejak awal memperhatikan dress yang dipakai Nia. Ia suka, tapi Albi tidak mau istrinya memakainya keluar sana. Entah mengapa sejak kejadian kemarin, ia tidak mau istrinya dilihat oleh pria lain. Apalagi dressnya terlalu terbuka di bagian atas. Albi melepaskan kemejanya, lalu memakaikan pada Nia. "Jangan memakai baju yang terbuka, di luaran sana banyak orang jahat," ucapnya pelan. Nia mengangguk, lalu ia menggenggam tangan Nia. Genggaman itu membuat Nia sedikit terkejut, tapi Albi tidak melepaskannya. Ia menuntunnya keluar kamar, menuju pantai. Di bawah pohon kelapa yang rindang, sebuah tikar sudah terhampar. Meja kecil di tengahnya berisi buah segar dan kelapa muda yang dingin. Debur ombak terdengar pelan, angin laut menggerakkan rambut Nia. Wajah Nia perlahan berubah, senyumnya kembali muncul lebih tulus. "Indah sekali," ucapnya lirih. Albi tersenyum. "Aku senang kamu suka." Mereka duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Albi ingin benar-benar mengenal istrinya. Bukan sekadar sebagai istri, tapi sebagai seorang perempuan dengan cerita hidupnya sendiri. "Kamu masih kuliah, kan?" tanya Albi. "Usiamu seharusnya masih kuliah." Nia mengangguk. "Iya, aku ambil kelas internasional, online, jurusan bahasa dan sastra asing." Mata Albi berbinar. "Bahasa dan sastra asing?" Nada suaranya terdengar bangga. Nia tersenyum lebih lebar. "Apa kamu suka belajar bahasa?" tanya Albi. "Ya, aku suka belajar bahasa. Rasanya keren saja kalau bisa bicara banyak bahasa," katanya sambil tertawa kecil. Albi ikut tertawa. "Kamu memang keren." Nia sedikit tersipu. Lalu giliran Nia bertanya, "Aku dengar kamu dulu kuliah di Amerika, ya?" Albi mengangguk, menceritakan perjalanannya hingga S3, tentang kakeknya yang kemudian memintanya memimpin Kusuma Health Center. Percakapan mengalir, hingga Nia tiba-tiba bertanya pelan, seolah ragu, "Sebelum menikah denganku, apa kamu punya pacar?" Albi menatapnya dalam-dalam. Ia menangkap kegugupan di wajah istrinya. "Dulu, iya," jawabnya jujur. "Beberapa kali. Tapi sejak fokus S2, aku berhenti. Terlalu sibuk, apalagi setelah jadi dokter dan memimpin rumah sakit. Aku tidak ada waktu." Ia lalu menggenggam tangan Nia. "Tenang saja, sekarang tidak ada perempuan lain selain kamu." Nia memalingkan wajah. "Oh, tidak apa-apa," katanya cepat. "Aku cuma bertanya. Wajar kalau dokter punya masa lalu." Tapi Albi tahu, wajahnya berkata sebaliknya. Albi tersenyum kecil, katanya tidak apa-apa, tapi wajahnya berkata lain. Nia terdiam. Giliran Albi bertanya, "Kalau kamu pernah punya pacar kan?" Tanpa ragu, Nia menggalang. Tidak pernah." Albi terkejut. "Serius?
Wanita secantik ini tidak pernah punya pacar? Ia terkekeh. Sulit dipercaya. Nia tersenyum tipis. Memang begitu, sejak kecil, aku tidak terbiasa dekat dengan laki-laki. Albi mengernyit, tapi ayahmu, kakakmu, mereka juga laki-laki. Senyum Nia memudar, matanya meredup. Ceritanya panjang, ucapnya pelan, dan tidak semua kenangan itu mudah. Ia menarik napas, tapi aku tidak menyesal. Aku bahagia dengan hidupku. Tapi itu, maaf itu masalah keluarga. Aku tidak bisa menceritakannya. Albi mengangguk, ia tidak memaksa. Tapi suatu hari, pikirnya, aku akan tahu. Karena aku ingin memahami istriku sepenuhnya. Hari itu mereka habiskan dengan bermain air. Berjalan di tepi pantai, tertawa seperti dua orang yang baru menemukan dunia baru. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Besok adalah hari terakhir di resort ini. Apakah malam nanti Albi akan mendapatkan malam pertama yang sesungguhnya? Ataukah Nia masih menyimpan keraguan yang belum berani ia ungkapkan? Yang pasti, hari ini, mereka tidak lagi sekadar terikat oleh pernikahan. Mereka mulai terikat oleh perasaan. Bersambung